Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Rasulillah. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan kajian kita di dalam kitab Fathul Qorib, masih membahas terkait faraid. Sekarang insya Allah bagian yang terakhir. Kita membahas tentang ahli waris yang mahdub dan sebagainya. Qala al-musannifu rahimahullah taala nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fi darini amin. Watas kutu dan gugur. Al jaddatu siapa nenek. Neneknya banyak. Sawaun ialah sama saja korubna. Dekat. Yang dekat siapa nenek. Au ba'udna atau jauh siapa nenek. Bil umi dengan ibu. Fakot saja. Jadi nenek itu gugur. Maupun nenek yang jauh maupun yang nenek yang dekat. Itu gugur dengan adanya ibu. Watas kutu dan gugur. Al ajdadu siapa kakek. Para kakek bil abi dengan bapak. Nah, jadi kakek itu gugur dengan adanya ayah. Wayas kutu dan gugur waladul umi anaknya ibu. Ai akhulil umi maksudnya saudara seibu. Ma'wujudi arbaatil walad bersamaan dengan 4 anak. Zakaron ialah laki-laki apa anak? Kana. Yang ada maksudnya zakaron ialah laki-laki kana. Yang ada siapa anak? Au unsa ataupun perempuan. Jadi ada saudara, ada anak laki-lakinya ibu atau sama juga saudara seibu itu gugur dengan adanya 4 orang. Yang pertama anak laki-laki maupun perempuan. Nah, au ma'a waladil ibni atau bersamaan dengan anaknya anak laki-laki. Kadzalik demikian juga laki-laki maupun perempuan. Artinya bersama dengan cucu ya mereka akan gugur. Kemudian wa ma'al abi atau bersama dengan ayah, wal jadi atau kakek, wa in ala atau meskipun ke atas. Ya, itulah saudara seibu. Saudara seibu itu akan gugur bersamaan dengan anak laki-laki maupun perempuan. Yang kedua bersama dengan cucu laki-laki maupun perempuan, bersama dengan ayah, dan yang terakhir adalah bersama dengan kakek. Kemudian wayas kutu dan gugur al-akhulil abi siapa saudara saudara seayah wal umi dan saudara seayah seibu. Maksudnya gugur saudara kandung ma'as salah satin bersamaan 3 orang. Bersamaan 3 orang siapa mereka? Al ibni yaitu anak anak laki-laki, wabnil ibni yang kedua adalah putranya anak laki-laki, artinya cucu laki-laki, wa insafala meskipun ke bawah. Yang selanjutnya adalah wa ma'al abi dan bersama dengan ayah. Jadi saudara seayah seibu, maksudnya saudara kandung ini akan gugur bersama dengan anak laki-laki, cucu laki-laki, dan ayah, seperti itu. Kemudian wayas kutu dan gugur waladul abi anaknya ayah, artinya saudara seayah. Biarbaatin dengan 4. Biarbaatin dengan 4. Biha ula isalasati dengan 3 orang tersebut di atas yang disebutkan tadi. Siapa mereka? Al ibni yaitu anak laki-laki, wabnil ibni dan cucu laki-laki, wal abi dan bapak ayah. Jadi saudara seayah anaknya ayah itu gugur dengan 4 orang. Yang pertama anak laki, cucu laki, dan ayah. Wabil akhi lil abi wal umi dan saudara sekandung, seperti itu. Kemudian wa arba'atun dan adapun 4 orang yu'asibuna ialah mengasobahkan siapa mereka 4 orang akhwatihim pada saudara perempuan mereka, pada saudara-saudara mereka. Akhwat tihim pada saudara perempuan mereka. Ai al inasa maksudnya saudara perempuan. Lidzakari mislu hadil unsayain, keterangannya adalah lidzakari ialah bagi laki-laki mislu hadil unsayain, adapun perumpamaan 2 bagian perempuan. Jadi di sini ada 4 orang yang mengasobahkan saudara-saudara perempuannya. Maksudnya orang-orang perempuan. Jadi karena adanya orang tersebut, saudara-saudara perempuan mereka dapat asobah, mendapatkan sisa, seperti itu. Siapa mereka? Nah, al-ibni, yaitu anak laki-laki. Jadi anak laki-laki mengasobahkan
Dengan adanya anak laki-laki, anak perempuan mendapatkan sisa. Seperti itu. Wabnul ibni dan cucu laki-laki. Dengan adanya cucu laki-laki, cucu perempuan mendapatkan sisa. Wa ahu minal abi wal ummi dan saudara seayah seibu, artinya saudara kandung. Saudara kandung laki-laki akan mengasobahkan dengan adanya saudara laki-laki, saudara perempuan sekandung juga, ia dapat sisa. Wal akhu minal abi dan yang terakhir adalah saudara seayah laki-laki. Nah, jadi ketika ada saudara seayah laki-laki, maka saudara perempuan seayah juga mendapatkan sisa seperti itu. Kemudian Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ammal akhu, adapun saudara laki-laki minal ummi dari ibu, artinya saudara seibu, fala yu'asibu, maka tidak mengasobahkan siapa saudara laki-laki seibu, ukhtahu, pada saudara perempuannya, bal, tetapi lahuma. Adapun bagi keduanya, as-sulusu, adapun sepertiga. Jadi saudara laki-laki seibu itu tidak dapat mengasobahkan saudara perempuannya. Tetapi bagi mereka ketika ada keduanya itu mendapatkan sepertiga, seperti itu. Kemudian wa arba'atun, adapun 4 orang yarisuna, ialah mewarisi siapa mereka 4, duna akhwatihim, tidak mewarisi saudara perempuan mereka. Jadi ada 4 orang yang tidak mewarisi saudara perempuan mereka. Wahum, adapun mereka 4, al-a'mamu, ialah beberapa paman. Jadi paman ini kan saudara laki-laki ayah. Jadi saudara perempuan ayah itu tidak mendapatkan. Wabanul a'mami dan anak-anaknya paman. Jadi anak-anaknya paman laki-laki itu dapat, tapi tidak menyebabkan anak-anak perempuannya paman itu dapat juga gitu. Jadi 4 golongan ini tidak mewarisi pada saudara-saudara perempuan mereka. Yang pertama paman, yang kedua anak-anaknya paman. Paman itu ya saudara laki-laki ayah. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga wabanul akhi. Dan anak-anak saudara laki-laki. Nah, anak-anak saudara laki-laki. Kemudian jadi anak laki-lakinya saudara laki-laki itu dapat, tapi anak perempuan dari saudara laki-laki tidak dapat. Kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maula al-mu'tiki, dan maula mu'tik ini adalah asobahnya majikan yang memerdekakan. Jadi yang memerdekakan yang laki-laki, hanya yang memerdekakan yang laki-laki, tapi yang perempuan tidak dapat. Kemudian wa innama, dan hanya sesungguhnya, infaradu, menyendiri siapa mereka, arba'atun, an akhwatihim, dari saudara perempuan-perempuan mereka. Li'annahum, karena sesungguhnya mereka, asobatun, ialah asobah. Warisuna, yang mewarisi siapa mereka, arba'atun. Nah, jadi yang tadi disebutkan kayak paman, anak-anaknya paman, banul akhi, anak-anak saudara laki-laki, wasobatul maula al-mu'tik, ialah asobahnya majikan yang memerdekakan, itu adalah golongan ahli waris asobah. Mereka adalah mewarisi. Wa akhwatuhum, nah ini kelanjutannya, wa akhwatuhum, dan adapun saudara-saudara perempuan mereka, pasangannya mereka, saudara-saudara perempuan mereka, min jawil arham, ialah termasuk golongan jawil arham, la yarisuna, yang tidak mewarisi siapa mereka, akhwatuhum, seperti itu. Jadi jawil arham, jadi ada 3 kelompok dalam ahli warisan ini atau faraid ini. Yang pertama ashabul furud, yang mendapatkan bagian-bagian tertentu. Yang kedua asobah, orang-orang yang mendapatkan sisa. Nah, yang terakhir ini adalah jawil arham. Mereka tidak tidak prioritas, tidak prioritas. Walaupun keluarga, tapi tidak mewarisi. Ya seperti misalkan anak laki-laki atau perempuan dari anak perempuan. Yang kedua anak laki-laki atau perempuan dari saudara perempuan mutlak.
maupun sekandung, seayah atau seibu. Yang ketiga adalah anak perempuan dari saudara laki-laki mutlak. Nah, yang keempat anak perempuan dari paman kandung atau seayah. Yang kelima paman seibu dan selanjutnya kurang lebih ada 11 atau 12. Itulah Zawil Arham ini tidak prioritas, mereka kerabat tapi tidak mendapatkan warisan. Ketika masih ada asobah atau ashabul furud, Zawil Arham ini terbelakang tidak mendapatkan warisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.